Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syukur. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk syarat penilaian tengah semester atau PTS mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khalifatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman mengenai bimbingan dan konseling. Serta jangan lupa untuk like and comment video ini ya. Mendengar kata bimbingan dan konseling atau BK itu apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua? Pasti teman-teman semua berpikir bahwa BK itu adalah polisinya siswa yang pengajarnya pun pasti killer-killer. Eits, jangan berpikir demikian ya. Itu nggak benar. Kita harus menghilangkan stereotip semacam itu. Maka dari itu, yuk kita menonton video ini bersama-sama. Oke, dalam video ini saya akan mengusung 3 materi, yaitu pertama, sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang kedua, tujuan dan fungsi dari BK. Yang ketiga, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Baiklah, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Di Indonesia, pelayanan konseling dalam sistem pendidikan mengalami perubahan nama. Pada kurikulum 1984 semula disebut dengan bimbingan dan penyuluhan, yaitu BP. Kemudian pada kurikulum 1994 berubah nama menjadi bimbingan dan konseling yang biasa kita sebut dengan BK. BK mulai diresmikan di Indonesia sejak berlakunya kurikulum 1975, kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984, memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Fase-fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama ada fase sebelum kemerdekaan, yaitu didirikan Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada dekade 40-an, perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Yang ketiga ada dekade 50, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Selanjutnya ada dekade 60-an, ketetapan MPRS pada tahun 1966 tentang dasar pendidikan nasional, lahirnya kurikulum SMA gaya baru di tahun 1964, kurikulum 1968 dan jurusan konseling di IKIP tahun 1963. Oke, selanjutnya ada dekade 70-an. Pada dekade ini, bimbingan diupayakan diaktualisasinya melalui penataan legalitas sistem pelaksanaannya, yaitu lebih dikerahkan penuh dalam pemerataan kesempatan belajar. Selanjutnya, dekade 80-an, upaya pemantapan dalam perwujudan bimbingan dan yang profesional. Selanjutnya ada era lepas landas, keberadaan dan berkembang atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri. Selanjutnya, ada bimbingan berdasarkan Pancasila, yaitu mampu menunjukkan ciri-ciri kepribadiannya di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Untuk materi yang kedua adalah tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling itu sendiri ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umum dari BK sendiri adalah menentukan peserta didik agar memiliki kompetisi pengembangan potensi dirinya seoptimal mungkin. Yang kedua, menurut Prayitno membantu individu agar berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, dan keterampilan mengenai diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu secara khusus layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya, meliputi aspek pendidikan, pribadi, sosial, dan karir. Selanjutnya adalah fungsi BK, yaitu BK tersendiri memiliki 5 fungsi, diantaranya adalah pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu
mencegah atau menghindarkan diri sendiri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga ada pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Yang keempat ada pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan mampu mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingan yang kurang mendapatkan perhatiannya. Sekarang tiba saatnya pada materi yang ketiga atau materi terakhir kita, yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. BK sendiri memiliki 12 asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti atau menjalankan pelayanan kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam memberikan berbagai informasi dan materi di luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat ada asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan partisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Yang kelima ada asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan untuk membimbing dan konseling, yakni konseli sebagai sasaran pelayanan. Bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dan yang keenam ada asas kekinian. Apa sih asas kekinian? Asas kekinian itu bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran tersebut melakukan pelayanan bimbingan dan konseling itu permasalahan konseli dalam kondisi sekarang. Yang ketujuh ada asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan dari waktu ke waktu. Dan yang kedelapan ada keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru, pembimbing maupun pihak lain, yaitu menunjang keharmonisan dan terpadu. Yang kesembilan ada asas keharmonisan. Apa sih asas keharmonisan itu? Jadi, asas keharmonisan itu bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada, yaitu nilai norma agama, hukum, dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10 ada asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling disegerakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dan yang ke-11 ada asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas, atau suatu permasalahan konseli yang mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Dan yang terakhir ada asas Tutwuri Handayani. Apa sih asas Tutwuri Handayani itu? Baik, di sini ada asas tersebut yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, yaitu
memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta berkesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Baiklah teman-teman, itulah 3 materi yang telah saya uraikan. Semoga dengan materi ini kita dapat belajar dan lebih memahami lagi terkait dengan bimbingan dan konseling. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Thank you so much, have a nice day and see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.